Salam dan bahagia sahabat sains semua. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sumber energi dan jenis-jenisnya. Pada era teknologi industri dan juga digital ini, energi menjadi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup manusia. Hal ini terjadi karena manusia sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi yang mempermudah pekerjaannya, sehingga kebutuhan energi pun menjadi semakin meningkat. Sumber energi adalah sumber daya yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Sumber energi ini bisa disebut dengan sumber energi primer, yaitu yang dapat digunakan dan tersedia di alam. Jenis sumber energi yang paling sering kita gunakan adalah berasal dari bahan bakar fosil. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam. Namun, sumber energi ini adalah sumber energi yang terbentuk oleh sisa-sisa hewan dan tanaman purba dalam kurun waktu yang sangat lama. Maka, ini menjadi sumber energi yang cepat habis. Yang kedua adalah energi dari biogas. Biogas berasal dari limbah organik yang diolah menjadi proses anaerobik digestion dengan bantuan bakteri tanpa oksigen. Contohnya dari kotoran sapi, sampah dedaunan, dan sampah-sampah lain yang berasal dari organisme yang belum mati atau organisme hidup. Jenis sumber energi berikutnya adalah dari energi air. Energi air merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan untuk pembangkit energi listrik, khususnya di Indonesia ini. Nah, di sini prinsipnya adalah aliran air di permukaan bumi dibendung, kemudian dialirkan menuju ke tempat yang lebih rendah untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Jenis sumber energi berikutnya adalah energi angin. Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga dihasilkan energi listrik. Kemudian sumber energi berikutnya adalah energi matahari. Sumber energi ini memanfaatkan sinar matahari untuk menyinari perangkat lempengan logam yang disebut dengan sel surya sehingga nanti dapat terkumpul menjadi sumber energi listrik. Berikutnya adalah energi gelombang laut. Energi gelombang laut disebut juga atau ombak merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang air laut. Gerakan naik turun gelombang air laut ini memberikan tekanan pada turbin sehingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi listrik. Jenis sumber energi berikutnya adalah energi pasang surut. Nah, ini merupakan energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut dan juga arus pasang surut pada selat-selat yang kecil ini dapat untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian energi berikutnya adalah geotermal atau energi panas bumi. Geotermal adalah energi panas yang terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi yang bertambah seiring kedalamannya ini dapat dimanfaatkan untuk sumber energi. Kondisi geologis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik ini memberikan dampak banyaknya energi panas di Indonesia. Dari beragam jenis sumber energi tadi, kita dapat mengkategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan itu sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama secara alami sehingga pada akhirnya dapat cepat habis. Sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil yang saat ini banyak kita gunakan itu termasuk jenis dari sumber energi yang tak terbarukan. Jenis yang kedua, sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya. Jadi sumber energi dari angin, air, kemudian matahari, dan yang tadi adalah sumber energi yang terbarukan. Nah, selain kita mengenal jenis-jenisnya, juga kita ingat bahwa penggunaan energi itu akan juga menghasilkan sisa buangan berupa karbon yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan sumber energi dan juga harus memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkannya
Kemudian kita mencari solusi bagaimana agar dampak tadi tidak berkelanjutan. Oke, sahabat sains semua, demikian pembelajaran kita kali ini tentang sumber energi dan jenis-jenisnya. Terima kasih.